Shalom adik-adik, selamat datang di Hosana Happy Kid. Di sini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dalam bentuk cerita. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap doa yang baik. Kita melipat tangan, taruh di dada, dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bertemu lagi dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kekurangan apapun. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terangilah mata hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengenal nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Adakah yang tahu siapa saja nama-nama mereka? Dan ada berapakah jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Ayo adik-adik, coba diingat-ingat lagi. Karena di sekolah minggu di gereja adik-adik pasti pernah mendengarkan guru-guru bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas dan mendengarkan lagi firman Tuhan tentang nama-nama murid Tuhan Yesus. Biar yang lupa-lupa ingat, 100% ingat dan tahu. Dan khusus bagi yang belum tahu, menjadi tahu. Inilah nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Yakobus anak Zebedeus. Yang ketiga, Yohanes. Yang keempat, Andreas. Yang kelima, Filipus. Yang keenam, Bartolomeus atau Nathanael. Yang ketujuh, Matius atau Lewi. Yang kedelapan, Thomas yang disebut Didimus. Yang kesembilan, Yakobus anak Alfeus. Yang kesepuluh, Tadeus. Yang kesebelas, Simon orang Zelot. Yang kedua belas, Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, itulah nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Sayangnya adik-adik, di antara murid-murid ini ada yang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Ada yang mengkhianatinya sampai menjual Tuhan Yesus ke para imam-imam. Ada juga yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan ternyata ada yang kurang percaya dan ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Tetapi syukurnya keadaan ini adalah keadaan murid-murid ketika murid-murid itu belum sepenuhnya bertobat dan belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya satu yang benar-benar mengkhianati Tuhan Yesus. Ia bernama Yudas Iskariot. Dengan licik ia menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan waktu penangkapan Tuhan Yesus, dia dengan liciknya mencium dan memeluk Tuhan Yesus. Sehingga seolah-olah adik-adik, dia adalah murid yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Padahal dia adalah penjahat adik-adik. Dia tega menjual gurunya sendiri. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik, perbuatan Yudas Iskariot ini baik atau tidak? Bagus atau tidak? Tentu saja tidak baik. Masa jual gurunya demi 30 keping perak? Itu perbuatan pengkhianatan yang besar adik-adik. Nah sekarang kita beralih ke murid yang lain. Siapa menurut adik-adik murid-murid yang mengkhianati atau yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Nah, dia ini yang menyangkal Tuhan Yesus ketika ada orang yang bertanya kepadanya, "Hei, kamu kenal dia kan? Kamu muridnya kan? Kamu orang yang selalu ikut dengan dia kemana saja kan?"
Tetapi murid ini berkata, "Tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku bukan dari salah satu dari mereka. Jadi tolong jangan tanya-tanyai aku lagi." Nah, kejadian ini terulang sampai 3 kali. Dan waktu ayam berkokok pagi-pagi, barulah dia ingat pada Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu dia menyesal dan dia bertobat. Dia adalah Simon Petrus. Ada murid yang bernama Thomas. Dia ini yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Nah, adik-adik, dia pernah berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dia tidak percaya, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Nah, tetapi 8 hari kemudian Tuhan Yesus berada kembali di dalam rumah tempat murid-murid itu berkumpul, dan hari itu Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, adik-adik, akhirnya Thomas menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Tetapi adik-adik tahu apa jawaban Tuhan? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini yang bisa kita petik dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita untuk selalu setia di dalam keadaan apapun. Nah, murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka benar-benar bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti itulah kehidupan mereka. Mereka orang yang kurang percaya, mereka orang yang ragu, mereka menyangkal Tuhan Yesus bahkan. Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi saksi bahkan sangat setia kepada Tuhan. Bahkan mereka rela menyerahkan nyawa mereka kepada maut demi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik, itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami sudah dengar. Kami begitu bersyukur oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah kami boleh setia kepada Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami semua untuk sepanjang minggu ini. Biarlah firman Tuhan ini terus menuntun kami, membawa langkah kaki kami kepada setiap rancangan Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik, dan tulis request cerita yang ingin kalian dengar di video berikutnya di kolom komentar. Oke adik-adik, jangan lupa subscribe.